Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sutardi, mahasiswa Universitas Terbuka yang saat ini sedang menempuh mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik dasar TCP/IP menggunakan command prompt atau CMD. Marilah kita mulai video tutorialnya. Baiklah, sebelum kita memperagakan fungsi dari CMD, alangkah baiknya kita mengetahui cara membuka CMD tersebut, yaitu dengan ketik CMD pada menu pencarian dan pada menu command prompt ketik open. Perintah pertama pada menu CMD adalah cd atau change directory. Perintah ini berfungsi untuk pindah ke direktori tertentu, misalnya pindah ke direktori Windows. Fungsi yang kedua adalah fungsi CLS atau clear screen. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan layar CMD dari aktivitas yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah CLS/question. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Yang keempat adalah perintah dir/question. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan daftar bantuan untuk perintah dir. Dan perintah yang kelima adalah ipconfig. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi IP address, subnet mask, dan gateway. Selanjutnya, fungsi yang keenam adalah ipconfig/all. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan lengkap termasuk MAC address dan DNS. Perintah yang ketujuh adalah ipconfig/question. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua bantuan dan opsi ipconfig. Perintah ke-8 adalah ipconfig/release. Perintah ini berfungsi untuk melepaskan IP address yang saat ini terhubung. Dari perintah ini sehingga didapatkan internet terputus. Perintah yang ke-9 adalah ipconfig/renew. Perintah ini berfungsi untuk memperbaharui IP address dari DHCP server. Jaringan yang tadinya terputus dengan perintah ini akan diperbaharui dan tersambung kembali. Perintah ke-10 adalah ipconfig/display DNS. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan.
Perintah ke-11 adalah ifconfig/+DNS. Perintah ini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Perintah ke-12 adalah ifconfig/register DNS. Perintah ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server. Perintah ke-13 adalah perintah ping. Perintah ini berfungsi untuk menguji koneksi ke host lain. Kita ambil contoh ping google.com, maka google.com merespon atas koneksinya. Perintah ke-14 adalah netstart. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dan port aktif. Perintah ke-15 adalah perintah tracer. Perintah ini berfungsi untuk melacak rute paket data menuju tujuan. Misalkan tracer www.microsoft.com. Perintah selanjutnya adalah perintah fetch ping. Perintah ini berfungsi untuk menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk melihat kehilangan paket dan latensi. Misalkan fetch ping google.com. Perintah selanjutnya adalah perintah nslookup. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi DNS dan IP domain. Contoh nslookup google.com. Perintah yang ke-18 adalah perintah nets. Perintah ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi IP secara manual.
Perintah selanjutnya adalah perintah route. Perintah ini berfungsi untuk melihat dan mengatur tabel routing, contohnya routing print. Perintah selanjutnya adalah perintah nets. Perintah ini berfungsi untuk mengatur layanan dan koneksi jaringan. Contoh NetView dan NetUser. Kesimpulan dari praktek ini, OpenPROM merupakan alat penting untuk mendiagnosis dan mengkonfigurasi jaringan. Setiap perintah TCP/IP memiliki fungsi spesifik dalam analisis, perbaikan, dan konfigurasi jaringan. Pemahaman perintah ini membantu mahasiswa menjadi lebih kompeten dalam troubleshooting jaringan. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.